Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita sampai pada pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah supaya kita diberi kesehatan dan apa yang kita harapkan, apa yang kalian harapkan, apa yang ibu harapkan, apa yang sekolah harapkan, dan apa yang orang tuamu harapkan bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita sampai pertemuan ketiga. Kalau kemarin kita membahas pertemuan pertama di bab 1 tentang produk massal, poin AB. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas produk massal juga, poin CD. Hari ini kita membahas juga tentang produk massal sampai pada poin E. Nah, poin E apa itu? Proses produksi massal. Nah, kita pasti bicarakan tentang proses produksi massal. Apa itu proses produksi massal? Nah, di sini nanti yang akan kita bahas, 1. Mengenai pengertian produksi massal. 2. Jenis-jenis proses produksi. 3. Yang ketiga yaitu kita bahas tentang tujuan proses produksi. Nah, yang keempat kita bahas tentang tahapan proses produksi. Nah, pertama kita bahas mengenai pengertian proses produksi. Nah, apa sih proses produksi itu? Nah, itu merupakan suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi menaikkan nilai guna suatu barang. Misalkan saja kalau di pelajaran ekonomi SMP kalian mengenal tentang utility of form, yaitu mengubah suatu barang menjadi bentuk barang lain. Tujuannya apa? Supaya barang itu lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian juga kita membahas tentang jenis-jenis proses produksi. Nah, di sini proses produksi bisa dilihat dari wujud proses produksinya. Nah, ada yang disebut dengan kimiawi, perubahan bentuk, assembling, kemudian juga kita kenal dengan transportasi, kemudian dengan penciptaan jasa administrasi. Kemudian yang B, berdasarkan arus proses produksinya. Apa saja di sini? Nah, bisa kita lihat 1. Terus menerus. 2. Terputus-putus. 3. Proses produksi campuran. Apa sih terus menerus itu? Proses produksi barang atas dasar aliran produk dari suatu proses berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses tersebut. Tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses tersebut. Jadi secara terus menerus. Kemudian yang kedua, terputus-putus. Apa sih maksudnya ini? Pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksinya. Jadi tidak terus-menerus, terputus-putus. Nah, yang ketiga, proses produksi campuran. Nah, campuran gabungan dari terus-menerus dan terputus-putus. Nah, itu apa?
tipe produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus. Nah, kemudian yang C, berdasar penyelesaian proses produksi. Di sini akan kita kenal tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan ada juga yang disebut dengan tipe E. Apa sih tipe A itu? Tipe A itu dapat diperiksa dengan mudah. Jadi proses produksinya dapat diperiksa dengan mudah. Kemudian yang tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Nah, proses produksinya bisa diperiksa dalam beberapa tahap. Kemudian yang tipe C, terdapat penggabungan komponen produk. Nah, jadi ada penggabungan, dikombinasikan dari komponen produk yang ada. Kemudian yang D, tipe D, apa itu? Proses menggunakan mesin secara otomatis. Di sini proses produksinya menggunakan mesin secara otomatis. Kemudian yang E, perusahaan dagang atau jasa. Itu proses produksi dari perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian juga dikenal dengan proses produksi berdasarkan bahan mentah. Di sini akan kita kenal analitik, juga yang sintetik. Apa itu analitik? Merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari satu jenis bahan mentah atau input. Nah, apa itu sintetik? Proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang yang lain. Nah, itulah analitik dan sintetik. Nah, kemudian kita bahas yang nomor 3 tentang apa sih tujuan proses produksi. Di sini tujuan proses produksi 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas atau mutu dari produk tersebut. Kamu nanti akan bisa lihat di materi yang Ibu share. Apa itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kualitas. Kemudian yang keempat kita bicarakan tentang tahapan proses produksi. Nah, di sini tahapan proses produksi akan berbeda untuk setiap pabrik. Contoh, sepeda motor, produk sepeda motor. Tahapan produksinya gimana? Meliputi penyediaan komponen, injeksi plastik, pengelasan, pengecatan logam, dipping proses, pengecatan plastik, general subassembling, assembling, final inspection, yang terakhir shaping. Nah, ini semua bisa kalian lihat lebih lanjut di materi yang Ibu share. Nah, selamat belajar. Laksanakan tugas Ibu dari diskusi. Mengerjakan tugas yang didahului dengan absen. Mendengarkan pengarahan ini. Ketiga, masuk ke materi. Gue harapkan apa yang kita cita-citakan bisa berhasil dengan hasil yang maksimal. Ya, selamat belajar anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.